Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas, cerita mistis masyarakat. Seperti biasa ya, mungkin bagi teman-teman yang udah sering nonton podcast ini bakal tahu kalau misalnya orang yang datang ke sini tuh pasti menceritakan pengalaman-pengalaman horornya. Dan kali ini, gue kedatangan satu narsum, mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Oke, nama gue Sulha. Oke, tinggal di mana, Mbak? Tinggalnya di Kelapa Gading sih. Wih, lumayan jauh ya sama lokasi podcast hari ini. Oke Mbak, lu udah pasti tahu lah ya kalau misalnya orang-orang yang datang ke podcast ini tuh pasti punya cerita horor gitu kan. Iya. Dan pastinya lu punya dong, nggak mungkin kesini nggak bawa apa-apaan. Iya tentu dong, gak punya. Oke, bisa langsung diceritain aja deh Mbak, ceritanya tuh gimana bermula, apakah ini cerita udah lama atau gimana tuh? Ini tuh cerita udah dapat 2 tahun yang lalu sih. Ini cerita dari teman gue sih. 2020 berarti ya? Iya, teman dekat gue. Jadi teman dekat gue ini tuh keluarganya tuh ini sih, cerai. Terus nikah lagi. Tapi dari situlah dia merasakan sesuatu yang horor. Jadi tuh di keluarga mereka itu kan ada satu keluarga lagi. Jadi dari keluarga ayahnya tinggal bersama di rumah. Dia itu jualan gitu kan, kayak punya toko segala macam. Tiba-tiba selang beberapa bulan setelah keluarganya menikah, terus ngerasain hal-hal aneh sih. Aura nyokapnya itu tuh kayak beda gitu. Bedanya gimana? Katanya sih nyokapnya suka ngomel-ngomel gitu, terus dikit-dikit suka marah-marah. Oh nggak kayak biasanya lah ya? Beda dari nyokap-nyokapnya. Terus tiba-tiba nyokapnya tuh suka sakit-sakitan. Nih hari ini nyokapnya tuh bisa jalan, besok udah gak bisa jalan. Tapi setelah itu beberapa minggu kemudian jalan lagi. Akhirnya berobat, pas waktu berobat di rongsen itu gak ada kendala apa-apa. Terus semenjak itu, ini aku percepat aja ya. Iya. Karena setahun kemudian itu tuh lagi musimnya COVID. Di bulan Maret itu gak tahu kenapa pendapatan usahanya itu turun. Tapi turunnya itu kayak turunnya ancur-ancuran banget gitu. Tiba-tiba langsung jatuh brek gitu. Walaupun tahu sih itu COVID, cuman kan ini penjual toko-toko makanan yang at least lo juga pasti beli makan juga kan. Biasanya itu dia itu sehari itu bisa dapat di atas 2 digit lah. Oke. Tiba-tiba hancur bisa dapat sehari itu cuma 500.000. Tiba-tiba ada yang belanja ngelihat makanannya itu kayak ada bau gitu. Bau-bau busuk, kecium, dan ngelihat makanannya tuh kayak jijik banget deh. Ada kayak uletnya, belatungnya, itu tuh makanan yang udah jadi gitu sih dia tuh. Makanan udah jadi dan bahan-bahan makanan lainnya gitu. Sampai ada kejadian orang yang belanja tuh bilang, Bu, kok ini makanan udah basi dijual sih sampai ada uletnya. Orang ini masih bagus kok, dibawa pulang dibagi-bagiin ke tetangga. Tapi ya tetangga yang di rumah pun itu tuh kayak makanan masih bagus gitu, kenapa dibagi-bagiin? Dijelasin lah kayak gini. Cuman tetangga-tetangga mikirnya, wah ini kayak ada main sesuatu sini. Mikirnya ada kayak pesaing gitu. Ternyata yang pesaing itu tuh dari keluarganya sendiri. Keluarga dari kakak ipar dari suaminya gitu. Setelah itu ada kejadian juga di teras tokonya itu kayak ada darah gitu. Setelah ada darah, si ibu ini ngalamin sakit di bagian perutnya gitu. Sering sakit-sakitan. Bahkan sempat kejadian si ibu ini tuh sempat kayak lupa sendiri gitu sama keluarganya. Oh, sempat amnesia. Iya, tapi tuh bener-bener tiba-tiba hilang aja. Dia nggak ngerasain dia siapa segala macam. Sorry, tadi lu sempat bilang di depan tokonya ya, sempat ada darah gitu ya. Itu bukan darah yang aneh-aneh gitu. Apa marjan, sirup gitu atau gimana? Kayak darahnya bener-bener banyak gitu loh, tapi ada telapak kaki gitu. Tapi mikirnya tuh balik lagi ya, keluarga mereka kan yang positive thinking banget, mikirnya apa bekas darah orang apa, ayam atau apa, karena depannya itu kayak pepotongan ayam gitu. Oh iya, mikirnya bisa gitu. Jadi kesana, iya. Karena depannya kan tempat motong ayam. Terus akhirnya dia ngomong lah sama si tokonya itu. Terus katanya enggak kok, nggak pernah ini. Setelah ada darah itu dibersihin segala macam, selama 6 bulan itu tokonya nggak ada yang beli. Temen aku ini udah punya adik sih dia. Udah punya adik, adiknya tuh masih 3 tahunan. Itu adiknya itu sempet, tahu kan kalau anak 3 tahun tuh aktif-aktifnya banget. Aktif-aktifnya banget. Terus tiba-tiba itu anak jadi pendiam.
nggak bisa ngapa-ngapain segala macem. Terus si anak kecil pernah nggak sih dengar istilah kalau anak kecil kalau ngelihat itu pasti selalu nunjuk, dan itu adiknya dia tuh ngomong di situ ada kayak kakek, entah di situ ada, kalau Mbak Kun dia bilangnya ada mbak i gitu. Terus sambil dia kan meragain kayak i gitu lah. Temanku pernah bilang nyokap tuh pernah loh ngerasain tuh kayak nyokap lagi tidur tapi dia tuh lagi kayak di dalam ruangan tapi ada bapak gede bawa golok gitu, terus sampai bilang sini anak lo itu maksudnya adiknya teman gue itu. Sini anak lo yang paling kecil gitu kan, buat apa nggak mau, nggak buat tumbal. Oh sorry, itu dia datangnya di mimpi apa di gimana? Mimpi. Oh di mimpi. Oke, bilang buat tumbal. Iya, terus kan nyokapnya dia tuh kayak apaan sih, nggak mau, tetap dikekep itu. Terus ada kejadian juga pas si anak kecil ini dia lagi tidur di sebelah nyokapnya. Terus nyokapnya tuh mimpi ini anak tuh diambil gitu sama cowok yang gede tinggi. Terus sama nyokapnya dia tuh langsung ditarik gitu loh. Dan pas waktu nyokapnya dia itu narik ini, pas dia lihat, loh ini anak gue masih tidur. Lu pernah gak sih kayak sleep paralysis gitu? Kayak gitu dia ngelihatnya, anaknya udah tidur. Tapi pas waktu dia langsung ambil, ini nggak nafas. Anaknya nggak meninggal, kayak nggak ada nafasnya sama sekali. Tahu kan kalau anak kecil tuh kalau jantung tuh deg-deg gitu, itu nggak ada. Selama beberapa waktu gitu? Iya, beberapa saat sih, berapa menit gitu. Terus dia sampai udah kayak baca-bacaan gitu, kayak istighfar gitu. Terus ada, langsung dia nangis kayak gendong anaknya. Terus dibilang kan, wah ini kayak ada yang nggak beres nih gitu kan. Akhirnya datanglah ke orang yang lebih paham perihal kayak gitu. Terus pas waktu dicek, ternyata itu tuh dari kerabat dekatnya dari suaminya ini. Pengennya tuh usaha dia, keluarga dia itu tuh jangan maju, biar jangan maju. Terus ditambah lagi kan karena dia sama nyokapnya itu tinggal di rumah suaminya, yang at least kan itu rumah bekas peninggalan ini ya adiknya, adiknya yang udah meninggal gitu. Terus kayak nanti kalau misal ada nyokapnya dia, dikuasain dong rumah segala macam. Dari situ terus kejadian paling parah itu saat lo pernah gak sih ngelihat orang mukanya atau aura itu jelek banget, jadi tuh lo ngeliat dia tuh kayak ih kusut deh atau apa, padahal di mata orang lain tuh cakep. Nggak pernah sih gue. Sejauh ini gue nggak pernah sih ngeliat kayak gitu. Disitulah kejadiannya pas waktu orang-orang yang pada belinya sih ngelihat si nyokapnya temen gue ini kayak udah tua, keriput, kotor segala macem. Kayak lo bisa aja nih pas lagi tidur itu tuh yang selalu kena serang tuh nyokapnya sih. Nyokapnya sama dianya tuh cuman beberapa kali. Nyokapnya tuh tiba-tiba bisa muntah darah atau apa. Sampai akhirnya tuh diganggu tuh sampai setahun lebih, mau hampir 2 tahun. Sampai akhirnya keluarga mereka itu pindah rumah gitu, nggak mau di rumah itu lagi. Karena ya dengan alasan kok masih digini-giniin aja gitu. Entah ntar dibikin lumpuh, entar muntah-muntah darah gitu. Sampai ada sempet teman gue itu ngerasainnya tuh, dia itu lagi tiduran gitu, lagi zaman-zamannya gue sama dia skripsian kan. Dia lagi skripsian, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada rambut turun gitu, kata dia. Rambut turun gimana? Di mana maksudnya? Di kamar dia. Rambut turun Gitu, dia ngerasa dari belakang, ternyata nggak ada gitu. Terus dia ngerasa tuh kayak leher dia tuh sakit banget. Cuman kan namanya kita mikirnya kolesterol. Iya kolesterol, ngerjain skripsi gitu ya. Kenceng lah kepala. Kenceng segala macam, ternyata enggak. Pas dia sih cerita, gue tuh ini loh dibawa ke Pak Kiai gitu. Pak Kiai, terus Pak Kiai ngelihat sampai istighfar Pak Kiainya, karena ngelihatnya itu kepalanya nyokapnya dia sama kepalanya dia tuh dituker gitu sama hal-hal gaib. Dituker gimana? Dituker, gue nggak ngerti ya, kalau misal orang pesugihan itu kan ada perjanjiannya kan. Bisa jadi. Ya, terus kayak yang diincer itu ya mereka gitu, mereka yang orang lain dari keluarga si suaminya ini. Karena kan dia sama nyokapnya tuh orang baru kan, masuk ke rumah terus kayak nggak mau kayak nguasain atau apa, nggak ngerti. Terus akhirnya dikenain buat apa calon tumbal atau apa, tapi palanya dituker gitu.
Tapi kepala itu kayak misalnya lo sama gue nih, kepala kita ketukar gitu. Kayak gitu. Ntar gitu kan, ketukar terus sampai akhirnya dibaca-bacain. Tapi yang herannya itu teman gue itu pas waktu di ruqyah itu dia nggak ngerasain apa-apa, cuman ngerasa kayak sakit, badannya sakit. Cuman nyokapnya tuh ngerasainnya tuh pas waktu di ruqyah ketawa-ketawa. Ini perasaan nyokapnya doang dia ketawa-ketawa, apa orang yang lihat pun ngeliat dia ketawa-ketawa? Ketawa-ketawa. Yang liatnya juga ketawa-ketawa? Sempet lihat sampai ketawa-ketawa. Ketawa-ketawanya tuh kayak bener-bener ngakak-ngakak gitu loh. Terus sampai tangannya tuh main gini. Terus sampai nunjuk-nunjuk ke Pak Kiainya dengan bilang ngapain dibantuin gitu, gara-gara. Ngomongnya pakai bahasa Jawa nggak? Enggak. Oh biasanya kan kayak gitu makanya bahasa Jawa ya? Oh enggak. Dia kayak apa tuh datang ngapain dibantuin? Ini tuh makanan saya, kenapa dibantuin? Jangan kayak gitu. Terus ditanya, emang kenapa? Ya mau mereka berdua mati gitu. Ya kalau nggak mati ya gila. Biar kenapa? Ya biar keluar dari rumah itu gitu. Tapi ya balik lagi gue kasihannya sama teman gue ini, nyokapnya kan udah ngomong juga kan ke suaminya, tapi suaminya itu namanya juga ini mungkin membela keluarga dari pihak iparnya mungkin ya, karena itu kakak iparnya, jadi tetap dibela. Enggak kok, mungkin Pak Kiainya aja kali yang bohong atau apa, padahal yang ngelakuin itu kakak iparnya? Iya. Sorry, tadi tuh yang kerabatnya tuh siapa? Kerabat deketnya itu, jadi tuh kan dia nikah sama si ini kan, sama adiknya si kakak iparnya dia ini, ngerti nggak? Nah, terus adiknya dia itu meninggal. Oke. Jadi kan masih ada si kakaknya si yang almarhum ini, dia itu sebut kakak ipar kan. Itu nggak ada. Si suaminya ini nikah sama si istrinya? Itu si istri udah punya anak? Udah punya anak, tapi habis itu kan dia punya anak satu kan, dari sama si suami yang sekarang gitu. Terus anak yang sekarang itu ya gitu kan, lo pernah dengar nggak sih kalau misalnya anak kecil itu kan suci ya? Iya. Terus apapun impact yang apalagi ilmu-ilmu gaib itu bakal keserap ke anak yang kecil. Dan itu kena impactnya ke anaknya dia. Anak aslinya mereka ya? Anak mereka gitu loh. Adiknya teman gue ini ya impactnya bisa ke yang speech delay atau apa. Jadi itu emang yang kerabatnya ini yang pesugihan gitu. Dan ada pesugihan di mana tuh sampai dikasih tahu sama Pak Kiainya sih. Ibarat kata kalau lo melakukan pesugihan ada syarat-syarat yang nggak boleh dilakuin. Iya. Kayak entah lo nggak boleh ngasih makan siapa atau makan sate atau apa gitu. Ada larangan-larangannya lah. Sedangkan si kerabat ini tuh larangannya tuh jangan sampai ketahuan kalau malam-malam suka banget buka baju gitu loh. Kerabat ini cowok, yang ngelakuin itu satu keluarga, tapi yang sering muter-muter keliling kompleknya itu si cowok ini. Dia buka baju doang, lari aja. Itu tuh dengan tujuan kayak mencari untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Oke. Karena ya gitu sih, sebenarnya tuh tumbalnya mereka tuh diem-diem langsung ini nyakitin gitu, yang gue tahu dari teman gue. Karena tiba-tiba nih lo nih kayak seminggu pertama lo sakit, nanti seminggu kedua lo kenapa sampai akhirnya udah sakit meninggal, gagal jantung sih biasanya. Analisis dari rumah sakitnya gagal jantung ya? Tapi pas waktu di ronsen segala macem bersih. Karena gue sama kayak gitu-gitu nggak percaya sih, karena gimana ya, sekarang tuh kayaknya udah tahun 2000, apalagi lu bilang tadi 2020 kan, itu iya, udah modern banget, udah jarang banget. Gue juga kaget kan pas waktu dengar, karena nih anak tuh pendiam gitu kan, terus tiba-tiba gue mau cerita tapi takut cerita gue tuh ngarang gitu loh. Dia sampai bilang gitu, emang kenapa? Udah ngomong aja, lu percaya pesugihan nggak? Awalnya dibilang gitu kan. Kenapa? Nyokap gue kasihan gitu-gitulah. Karena yang gue tahu tuh pesugihan itu kayak pesugihan tuyul ya. Tuyul, terus lo tahu kan penglaris makanan yang kayak di bakso atau apa. Cuman ya gue nggak tahu kalau impactnya itu bisa sampai ngambil nyawa orang ternyata. Pun juga kalau bicara pesugihan ya, ini kita di kota. Iya, bukan di desa juga kan. Bukan di desa, iya. Sekarang nih lagi zamannya ada pesugihan putih sama pesugihan hitam. Hitam jahat, putih baik gitu? Oh enggak? Padahal enggak, tapi kebanyakan
gue nggak tahu ya tafsir. Salah tafsir atau dari ibarat kata dukun. Apa ya bahasa enaknya, cenayang atau bukan sih, cenayang masih dukun baik lagi gak sih? rame banget nih dukun. Ya dukun sih. Pesulap enggak ya, beda. Pesulap merah kan yang ngebongkarin. Iya, jadi si dukun ini tuh ada kayak bakalan ngomong, enggak, lo cobain deh pesugihan gue tuh apa lillahi ta'ala gitu. Bukan pesugihan sih, dia bilangnya penglaris putih, ngomongnya putih, tapi ya ujung-ujung lo ada syarat-syaratnya. Kalau penglaris hitam tuh yang gue tahu itu tuh kebanyakan minta tumbal, tapi putih itu tetap aja minta tumbal. Cuman mungkin nggak sebelak-belakan si hitam ya. Yang langsung dikasih tahu kenapa-napa. Dan yang gue tahu juga kalau pesugihan itu ada jangka waktunya. Jadi kayak praktis ya lu ya. Tapi sumpah karena gue nggak tahu itu ya masalah pesugihan. Kita bikin contoh kasus lah. Iya, misalnya. Tapi jujur ya, gue mau garis bawah kalau gue nggak pernah melakukan itu. Okay. Tapi gue tahu karena ya temen lu cerita. Dan gue mencari tahu dari segala macam aspek. Jadi bukan bukan nanya ke dukun juga, enggak sih. Oke. Nih misalnya nih kita bikin contoh kasus ya. Misalnya contoh kasusnya lu pesugihan nih. Gue saudara lu. Kita bukan gue bukan saudara lu lah gitu. Gue orang lain gitu ya, temen lu gitu. Cuman emang kita tuh akrab. Lu melakukan pesugihan, lu dapat duit dari hasil pesugihan nih. Lu ngasih makan dan makanan dari lu gue makan. Di sini gue nggak tahu apa-apa nih. Gue bener-bener yang nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu kalau lu melakukan hal ini. Tapi gue juga bisa jadi korban ya? Bisa, karena lu udah pernah makan apa yang dapat dari gue. Dan jadi gue bisa kayak enggak deh, kayak gue ke dia deh. Toh dia juga udah makan hasil uang gue. Yang melakukan juga udah pasti jahat sih ya, bener sih. Kayak udah tahu ini kan, konsekuensinya. Tiba-tiba tetap melakukan gitu. Tapi pas waktu dihajar terus-terusan, kayak pas nyokapnya dia kena segala macam serangan-serangan sampai nyokapnya lumpuh lah atau apalah, itu tuh satu keluarga dia kayak selalu ngaji Yasin setiap habis maghrib 3 bulan ke belakang. Dan impactnya adalah si kerabatnya ini itu tuh langsung lumpuh, nggak bisa apa-apa dan kurus gitu. Terus sampai minta maaf ke nyokapnya temen gue. Mungkin si pesugihannya ini kelempar balik kali ya, karena dari keluarga temen lu ini sering yasinan selama beberapa bulan kan. Mungkin lepas balik lagi ke dia ya. Iya kayak gitu. Oke Mbak Sulha, makasih ya Mbak ya udah meluangkan waktunya untuk cerita tentang pesugihan di sini, dan ada banyak banget hal-hal baru yang gue dapet setelah ngobrol sama lu. Karena emang gue nggak tahu itu. Oke, thank you Mbak Sulha ya. Thank you. Sukses selalu, sehat-sehat terus buat keluarga dan buat teman keluarganya. Dan gue juga mau ngingetin ke kalian semua nih, kalau misalnya kalian ada yang punya cerita horor, mistis dan ingin diceritakan, itu bisa banget. Caranya gimana? Langsung aja kirim cerita dari teman-teman ke DM Instagramnya Indofitgram. Nah, bagi teman-teman yang pengen nonton atau dengerin podcast di episode sebelumnya, itu bisa lewat YouTube ataupun Spotify. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye.